wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Lukman hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nanti Pak Lukman ingin mengcoaching Pak Koko ya? Ya. Sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal pada saat coaching. Nanti saya akan mengamati nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Terus seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Terus kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Terus sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Pak Koko. Dan saya nanti akan mendengarkan respon dari coach ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan ya, Pak Lukman berikan. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, antara yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu. Ya, saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak Lukman. Yang pertama saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Lukman. Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan yaitu tentang bagaimana menggali atau potensi pada si coaching. Menggali potensi yang ada si coaching ya. Terus yang kedua menanyakan bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Kompetensi yang ingin diobservasi yaitu jadi bagaimana si coach ini menemukan solusi melalui potensi yang ada pada dirinya dengan permasalahan yang dia miliki, dan dia bisa percaya diri menyelesaikan dengan sendirinya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak? Indikatornya si coach ini nanti dalam saya coaching, jadi biar apa yang menjadi pertanyaan saya itu memancing atau memaksimalkan bagaimana cara berpikir dia memaksimalkan potensi yang ada pada dalam diri coach. Intinya coach itu bisa menjawab dengan pemantik oleh dari Pak Lukman ya. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Nanti saya akan mengamati dari belakang. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, selamat siang Pak Koko. Apa kabarnya? Selamat siang Pak Lukman. Alhamdulillah sehat Pak Lukman. Oke, terima kasih. Hari ini segar, sehat kelihatannya. Lumayan segar ya, walaupun puasa tapi ya karena sudah terbiasa jadi insya Allah segar. Oke, alhamdulillah. Ini pertemuan kita kali ini apa nih yang ingin berbagi dengan saya dari Pak Koko? Iya, yang ingin dicapai gitu. Yang begini Pak Lukman, saya ada suatu permasalahan yang bukan permasalahan yang terlalu besar, tetapi terkait manajemen waktu antara saya membagi pekerjaan dengan keluarga di rumah gitu. Jadi saya ingin di rumah itu kadang sedikit protes gitu Pak Lukman. Ketika saya berangkat pagi tapi pulangnya juga malam, sehingga di rumah cuma tidur aja gitu. Nah gitu, jadi saya ingin mendapatkan ini Pak Lukman, bagaimana gitu agar saya bisa memanajemen waktu tersebut gitu. Manajemen waktu ya. Pak Koko dengan kesibukan yang luar biasa ya, tentunya sebagai ASN di sekolahan ya, nah, ingin berbagi mengenai bagaimana memanajemen waktu. Nah, dari ini memanajemen waktu yang Pak Koko harapkan itu indikator ketercapaiannya seperti apa? Yang ingin saya harapkan gitu, berarti keluarga juga harapan mungkin gitu. Jadi antara pekerjaan dan kehadiran saya di rumah itu seimbang gitu Pak. Kadang kan saya berangkat itu jam 6 Pak, kemudian masuk sekolah jam 7, pulang setengah 4 itu lanjut ada kegiatan ekstra yang itu saya lakukan setiap hari, sehingga pulang jam 6 sudah tinggal ngantuknya saja, sehingga itu yang permasalahkan sama keluarga gitu Pak. Ya,
intinya kita fokus, tujuan kita kali ini adalah membicarakan tentang agar kehadiran Pak Koko baik di sekolahan maupun di rumah itu seimbang dan bisa diterima, tidak hanya jadi karena pekerjaan tidak membuat hubungan antara di keluarga itu tidak menjadi masalah, intinya kan itu ya, fokus kita di situ. Oke. Kira-kira nih dalam waktu dekat ini agenda yang apa nih yang Pak Koko ingin segera lakukan? Jadi agendanya itu kan sekarang makin padat gitu Pak. Padat dalam artian ada tuntutan juga bahwa kemarin kebetulan baru sebelumnya itu ada TC bola voli, ada TC bola voli itu yang dilakukan setengah 4 sampai jam 6. Setiap hari itu dilakukan sehingga terjadi permasalahan di keluarga yang ingin mengatakan jangan terlalu malam gitu. Nah agenda terdekatnya ini adalah setelah lolos ke provinsi ini harus ada tes lagi yang lebih maksimal lagi gitu, harus ada yang kemarin mungkin seminggu 3 kali bahkan setiap hari, sekarang juga harus lebih dari itu, setiap hari juga gitu dilakukan sekolah, sehingga saya berangkat dari pagi pulangnya pasti malam juga gitu ya Pak. Terus karena jarak juga terlalu jauh ya. Iya. Itu ya baik. Jadi gini nih, apa yang paling penting dalam hidup Pak Koko? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara terhadap apa yang paling penting ya ujung-ujungnya semuanya dilakukan untuk keluarga Pak. Ya. Jadi tetap keluarga itu yang paling penting dalam kehidupan saya gitu Pak. Keluarga ya. Cuma hambatannya tadi ya, karena banyak aktivitas di luar. Kembali ini fokus kepada keluarga dan aktivitas di luar. Nah, sekarang solusi-solusi yang dapat dipikirkan kira-kira apa? Sejauh ini kegiatan yang sering saya lakukan gitu dari jam 6 sampai jam 6 sore lagi, bahkan sampai isya itu sampai rumah, itu saya memikirkan untuk mencari solusi bagaimana gitu kalau proses tesnya, training centernya atau latihannya itu yang tadinya di sekolahan di SMA saya pindahkan di dekat rumah gitu, di lapangan yang dekat rumah, sehingga tidak memakan waktu terlalu banyak di luar rumah. Kalau di dekat rumah lapangan itu kan juga bisa ditonton oleh keluarga dan bisa dekat dengan keluarga gitu Pak. Tahu aktivitas sebenarnya ya kan? Iya. Keluarga tahu. Jadi pengen mendekatkan tempat latihan ke tempat dekat rumah. Nah, tentunya ketika itu kan ada hambatannya apa ketika itu? Ya itu saya pikirkan ternyata hambatannya juga ada gitu, di antara dua pilihan itu ternyata hambatannya juga ada. Kalau kita memindahkan, kalau saya memindahkan latihan yang tadinya di sekolah kemudian pindah ke rumah, itu yang pertama dari sekolah ke rumah itu jaraknya juga jauh. Jadi anak-anak yang habis sekolah ya dari sekolah kemudian ke rumah dulu atau ke lapangan yang dekat rumah itu akan memakan waktu sehingga tidak efektif. Itu yang kedua, mungkin prasarananya juga gitu, prasarananya juga kurang lengkap kalau di lapangan yang biasa. Ada solusi lain mungkin yang terpikirkan? Ya, solusi yang saya pikirkan lagi, saya sekarang mulai berpikir untuk memasang lampu di lapangan itu Pak, sehingga bisa latihan di malam hari gitu Pak. Yang di dekat rumah itu? Yang di dekat rumah itu, sehingga anak-anak bisa saja nginep di sana, berangkat dari sana kita tes ya. Emang sebenarnya tes itu atau training center itu yang harus dilakukan full gitu, pulang agar bisa melihat perubahan perkembangan untuk si anaknya gitu Pak. Jadi ada solusi buat penerangan di lapangan ya. Iya. Nah, tentunya dari semua solusi-solusi yang terpikirkan itu kan ada beberapa konsekuensi yang dipertimbangkan ya. Nah, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 nih, usaha yang ini sudah berada di level berapa sekarang? Kalau sekarang berarti masih di 50%-an Pak, kalau pakai presentasi. Kalau 1 sampai 10 berarti di poin 5 itu karena saya baru punya lampunya
5 dari kebutuhan 10 lampu untuk penerangan lapangan. Kemudian untuk hal lainnya seperti penginapan atau menginapnya itu dan makannya itu belum belum terpikirkan gitu, untuk makan atletnya. Itu harus solusi. Ada solusi untuk makan dari sekolahan misalnya? Kalau untuk makan saya mencoba lagi ngajuin ke dinas agar dari makanan itu bisa dibantu oleh dinas terkait konsumsi dan lain sebagainya itu untuk anak selama training center ini. Oh iya. Oke, tadi dari beberapa solusi-solusi tentunya ada beberapa konsekuensi juga yang harus dipikirkan. Tadi kembali ke pokok utama adalah keluarga. Apapun kerja keras di luar apapun berarti kembalinya adalah gimana keluarga ya. Nah, beberapa solusi tentunya ada konsekuensi. Nah, yang sudah terpikirkan juga. Nah, sekarang prioritaskan apa yang menjadi prioritaskan untuk mencapai itu, bahwa Pak Koko mementingkan keluarga yang akan diprioritaskan itu dari tujuan itu agar anak juga yang TC ini tetap terpenuhi kebutuhannya, terutama keluarga juga yang tadi dikatakan memang penting, yang paling penting adalah keluarga itu yang prioritasnya apa kira-kira kegiatan mencapai itu. Iya, berarti terkait prioritas ya saya harus memaksakan latihan tetap di rumah kita berdekatan keluarga. Dengan kekurangannya yang belum memadai di rumah, kita bisa ambil solusi minta bantuan ke dinas karena TC ini secara sepenuhnya tanggung jawab dinas kabupaten gitu. Jadi sehingga saya bisa mementingkan keluarga yang di nomor 1, kemudian TC juga bisa berjalan dengan tanggung jawab dari dinas terkait gitu. Oke, jadi tetap akan berdekatan ke rumah ya, lapangan kita ke rumah tentunya dengan beberapa konsekuensinya tadi memasang lampu, mempersiapkan penginapannya dan makannya. Nah, strategi apa nih agar tadi kan anak juga jauh gitu, apakah anak akan mudah juga untuk bisa diajak gitu Ya, untuk anaknya sendiri, siswa-siswinya? strateginya berarti nanti si anak itu menginap di rumah temannya yang ada di desa saya yang dekat rumah, itu dengan akomodasi ataupun konsumsi yang dibantu oleh dinas gitu. Itu kurang gitu. Iya. Terus yang terlibat kira-kira siapa Pak aja dalam mendukung program yang Bapak akan rencanakan? Oke, yang terlibat yang saya pikirkan yang pertama itu teman si siswanya, teman atlet sekolahnya itu yang ada di desa saya, kemudian dinas terkait, kemudian juga di pihak dari sekolah yang mendukung mungkin bisa secara moral atau akan memberikan semangat kepada atletnya. Beberapa teman yang mendukung ya, atau keluarga juga bisa ikut terlibat di sini. Keluarga juga bisa, sehingga karena sudah dekat ya mungkin keluarga secara sepenuhnya akan mendukung gitu terkait apa yang menjadi kewajiban saya juga gitu, walaupun Ya. mungkin bukan kewajiban nomor 1 gitu. Nah, dari rencana yang baik ini, yang mulia ini, tadi Pak mendekatkan keluarga, mendekatkan tempat latihan dengan keluarga agar keluarga yang menjadi prioritas utama Pak Koko itu terpenuhi. Nah, tentunya ada harapan. Ukuran suksesnya apa sih kalau tadi kegiatan yang tadi akan dilaksanakan? Jadi harapannya berarti kan ukuran suksesnya yang pertama ya terutama di keluarganya ya, keluarganya itu berarti merasa senang dan merasa bahagia karena saya banyak waktu di rumah gitu. Yang keduanya nanti ukuran suksesnya dengan tesnya berjalan atau latihannya berjalan, nantinya bisa berprestasi secara maksimal di provinsinya gitu Pak. Ya. Jadi semua sudah terpikirkan dengan baik, jadi keluarga menjadi prioritas, terus anak-anak juga prestasinya tidak terabaikan ya, malah lebih baik gitu harapan suksesnya ya Pak. Iya. Nah, antisipasinya Pak, kan yang namanya cita-cita yang namanya bentuk kegiatan program kan ada hambatan. Ini antisipasinya apa Pak? Antisipasi hambatan tadi ya terkait tadi aku kemudian ya paling nanti dalam
kegiatan TC-nya berlangsung itu biasanya ada kemunduran semangat dalam diri siswa. Hal tersebut pasti membutuhkan bimbingan moral, bimbingan agar memotivasi si anak tersebut yang tadi nanti dibantu oleh sekolah terkait motivasi tersebut tadi sudah dilibatkan dalam TC ini. Jadi saya minta bantuan, biasanya saya minta bantuan juga ke pihak sekolah, entah itu guru BK-nya atau apanya yang bisa melakukan bimbingan secara personal ke atlet tersebut. Iya. Kalau masalah yang lain, kalau hambatan yang lain terkait jarak tadi, dengan menginapnya tersebut kayaknya jarak akan tidak jadi masalah lagi. Iya. Kemudian masalah makan juga saya usahakan dari dinas terkait yang menjadi penanggung jawab ini. Makan dari dinas. Oke, tadi beberapa pertanyaan sudah kita ajukan dan Pak Ul sudah menjawab dengan baik. Nah, terutama mengenai tujuan yang ingin dicapai, yaitu ingin memprioritaskan keluarga dengan berbagai kesibukan di luar. Pak Koko sudah memberikan solusi. Kira-kira apa nih dari pembicaraan kita yang dapat Pak Koko simpulkan? Iya, dari pembicaraan ini berarti yang pertama, agar memanajemen waktu antara keluarga dan pekerjaan, saya bisa memindahkan latihan itu di dekat rumah gitu, dengan konsekuensi dan solusi yang tadi saya bicarakan. Yang kedua, terkait sarana prasarana bisa dibantu dari pihak sekolah, kemudian akomodasi yang lain bisa dibantu dari dinas. Tentunya dengan yang dilibatkan juga siap ya Pak? Iya. Dilibatkan juga siap. Dalam dengan komitmen Pak Koko nih dalam tahap ini, kira-kira mulai kapan akan dilakukan? Rencananya sih pengen secepatnya nih, tapi karena sekarang sedang bulan puasa, mungkin paling nanti setelah bulan puasa kita mulai aktifkan lagi. Dan kita ke provinsinya juga sekitar bulan Juli masih ada waktu sekitar 2 bulan, dan itu saya rasa cukup. Jadi saya merencanakan itu setelah bulan puasa, sekitar bulan Aprilan saya. Sekitar bulan Aprilan. Kan tadi juga banyak yang terlibat. Yang paling banyak membantu sebenarnya siapa sih untuk menguatkan komitmen Pak Koko dalam melaksanakan tugas itu? Sebenarnya tidak sendirian kan? Iya, tidak sendirian. Siapa saja kira-kira diajak? Dalam kaitannya dengan latihan, saya tidak bisa sendiri untuk membimbing anak itu, tidak bisa sendiri. Saya biasanya dibantu oleh asisten pelatih. Saya mempunyai 2 asisten pelatih yang di situ nanti dilibatkan juga untuk melatih. Kemudian bantuan moral itu ya pastinya dukungan dari keluarga agar tidak menjadi masalah itu ya. Jadi harus dukung juga dari keluarga dan dari pihak sekolah serta dari dinas, itu pastinya harus ada dukungan. Oke, dari beberapa kesimpulan bahwa sudah tarik sendiri, Pak Koko sudah akan mendekatkan tempat latihan ke rumah agar prioritas dari keluarga terpenuhi, terus anak-anak mengkondisikan anak-anak juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dinas mengembangkannya, itu sudah sangat baik sekali. Sekarang apa yang dirasakan Pak Koko setelah di akhir pembicaraan? Saya lebih merasa tercerahkan apa yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh saya, tapi ada penguatan dari Pak Lukman sehingga merasa lebih kuat lagi untuk ternyata ada itu solusinya untuk melakukan tersebut. Tadinya saya bingungnya apa itu bisa terlaksana atau tidak. Dan setelah saya ngobrol dengan Pak Lukman, kayaknya 100% itu bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Koko, tujuan yang mulia ini bisa tercapai. Saya doakan, yang penting semangat ya. Dalam keluarga adalah segala-galanya memang ya, harus yang mendukung kita tentunya. Dan dari sini semoga apa yang disampaikan Pak Koko kepada saya, solusi yang sudah dicari sendiri oleh Pak Koko itu mendapatkan keberhasilan, itu baik untuk tim sepak bola volinya. Nah itu yang saya doakan untuk Pak Koko. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Apa ada yang lagi? Cukup banyak. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
wabarakatuh. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Lukman sudah mengcoaching Pak Koko. Ya, saya akan ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Pak Lukman, ya Pak Lukman. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan ya yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Tadi yaitu yang saya lakukan adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Koko, ya, terus dengan menggali potensi yang ada pada diri Pak Koko. Ya. Terus catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Catatan tadi. Iya, catatannya Tadi Pak Koko mempunyai tujuan, yaitu dia ingin memanajemen waktu, ingin membagi waktu dengan keluarga dan dengan pekerjaan. Karena kesibukan beliau selain berolahraga, beliau juga diberi tanggung jawab untuk membimbing poli, ya, tingkat provinsi, mewakili provinsi. Jadi beliau membuat suatu solusi sendiri, yaitu dengan mendekatkan tempat latihan ke dekat rumah. Dengan berbagai konsekuensinya, beliau meyakini, berkomitmen bahwa hal itu sudah bisa dilakukan. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan menurut Pak Lukman? Mungkin catatan dari saya mungkin tadi Pak Lukman ya sudah bagus ya dalam coaching Pak Koko, dan untuk bagaimana Pak Lukman menggali potensi yang Pak Koko ingin capai ya, mungkin seperti itu dari catatan dari saya, Pak. Kekurangannya Pak? Ada Pak? Kekurangannya mungkin tidak ada, Pak. Tidak. Cukup bagus. Terima kasih Pak Dedi. Ya, kalau dari saya, kompetensi yang tercapai tentunya yaitu dengan ini tadi, proses kreatif saya yang saya sampaikan tadi, mengenai bagaimana saya bertanya dengan menggunakan pertanyaan berbobot itu agar lebih menggali potensi dari Pak Koko itu, ya, atau dari coach yang lain, ya, dan yang saya kembangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.